Cokro manggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter, tidak statis. Maka kamu tidak boleh putus asa kalau pas kalah, juga tidak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia milikmu kalau kamu pas menang. Hidup itu seperti orang pingsut itu tos-tosan. Jempol menang kalau lawan orang, tapi orang kalah. Orang menang kalau lawan kelingking tapi menang kalau lawan gajah, terus jadi muter. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, itu muter. Nah, ya kan? Loh, itu kan cokro manggilingan namanya muter. Oh, presiden kan takut sama mahasiswa, di demo bisa turun dia. Nah, cuma mahasiswanya takut sama dosen, dosennya takut sama rektornya, rektor takutnya sama menteri, menteri takut sama presiden, nah presidennya takut sama mahasiswa, jadi muter. Itu cokro manggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Suryo Mentara, orang kalau ingin menaklukkan cokro manggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa tiwikromo, triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, yang masa kinimu harus bagus, nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai 3 ini. Kalau masa kini ingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan ingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan triwikromo itu dia akan jadi maharaksasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharatayuddha, dia dilecehkan oleh Duryodhana dan kawan-kawan, akhirnya marah, keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa Tiwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa, tidak ada yang bisa menaklukkan. Satu-satunya yang bisa menaklukkan nanti kalau di wayang Bathara Narada. Narada itu asistennya dewa yang dia turun terus mengingatkan, Krishna, tugasmu bukan itu. Itu Tiwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai 3 zaman, dia akan jadi raksasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami cokro manggilingan, kalian tidak bisa kalah. Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih, tidak ada yang bisa kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa. Tidak perlu terlalu diambil hati. Wong hidup ini memang kadang di bawah, kadang di atas. Kalau lagi sumpek, berarti sekarang sedang di bawah. Kalau lagi seneng, berarti sekarang sedang di atas. Asal hati-hati, jangan sampai rodanya rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah terus. Tidak bisa muter lagi. Iya, jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak. Manusia nggak bisa lagi memayu hayuning bawon. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus, untung terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng. Harus ada yang meluruskan. Oke, cuma jangan takut, di filosofinya kejawen, filosofinya sufi, selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk membandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Oke, jadi belajar
Ronggo Warsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotidho, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggo Warsito. Jadi dia seorang yang wasito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan lagu dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggo Warsito. Oke, itu tadi yang tak sebut. Ada di catatan saya ada 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap Ronggo Warsito. Yang pertama yang ngomong dia, namanya Ki Tanujoyo. Jangan salah, karena selalu nempel ke Ronggo Warsito. Ronggo Warsito dapat pelajaran banyak tentang cara berpikirnya orang kecil. Jadi itu penting. Jangan salah, karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir. Karena dia selalu ditempel oleh Ki Tanujoyo, maka Ronggo Warsito termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat kecil. Dan itu keuntungannya Ronggo Warsito. Bahkan di beberapa bab ada cerita Ronggo Warsito itu bisa paham bahasanya binatang. Itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia peka dan paham terhadap bahasa orang kecil, bahasa kasta rendah, bahkan sampai binatang. Itu jasa dia ditempel terus oleh Ki Tanujoyo. Meskipun ada cerita ya, yang ngajari judi, yang ngajari adu jago itu ya Ki Tanujoyo itu. Lah ya enggak apa-apa lah, tapi paling enggak kan dia ngerti logikanya orang kecil. Ya. Oke. Terus yang kedua ya Kiai Imam Besari. Ini sufi yang mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, termasuk akhlak. Dan kalau tadi Ki Tanujoyo yang nempel ke Ronggo Warsito, kalau dalam kasus Kiai Imam Besari, Ronggo Warsito yang nempel pada Kiai Imam Besari karena dia asistennya. Di bidang agama, Kiai Imam Besari lah yang berjasa besar. Kalau sastra ya kakeknya ya Sodipuro II, dan tadi yang saya lupa namanya Pangeran Haryo Buminoto. Ini yang guru kanuragannya. Jadi penting juga kalian olahraga, tidak cuma olah jiwa, untuk membangun kepercayaan diri, harga diri juga. Keteguhan hati, keteguhan iman itu mensana in corpore sano. Maka didikannya Pangeran Haryo Buminoto itu bikin seorang Ronggo Warsito merasa kukuh, merasa teguh, tidak penakut. Saya tidak tahu anak zaman sekarang apa masih ngerti bangsa-bangsa dunia kanuragan. Mungkin 1-2 masih ada yang tertarik. Atau mungkin era sekarang kanuragannya beda. Skillnya bukan lagi skill jurus, tapi skill IT misalnya. Yang tidak bisa IT, kontan panting. Nah, itu mungkin kanuragannya beda. Yang penting kamu punya andalan, biar pede. Karena hidup itu paling tidak 1-2 harus ada yang bisa dibanggakan, baru kepalamu bisa tegak. Kalau nggak punya, bikin. Kalau nggak ada, bikin. Latihan. Latihan apa? Nggak ketang kamu bisa nyervis laptop apa HP rusak kan ada kebanggaan. Aku loh bisa nyervis. Nah, kan ada. Paling nggak ada itu. Kalau nggak punya itu, kepalamu nggak bisa tegak. Syukur-syukur banyak keahliannya. Dan itu lumayan untuk bangun kepercayaan diri.
Oke, jadi ini yang mempengaruhi, yang membentuk cara berpikirnya seorang Ronggowarsito. Maka kamu juga kalau ingin jadi orang besar, pinter-pinter nyari orang yang kamu tempel, atau pilihlah siapa yang boleh nempel kamu. Itu akan bentuk dirimu. Jangan sembarangan. Ya yang sembarangan buat friend biasa aja. Cuma untuk yang dekat dan berpengaruh, pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sudah tidak dekat, padahal itu penting, kejarlah. Kalau di sufi orang disuruh cari mursyid. Jadi kenapa itu untuk membentuk dirimu? Kalau enggak, kamu tidak akan jadi apa-apa. Ya orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib. Nah, kalau kita kan kelihatannya kalau nasib kok ya enggak. Ya, jadi ya berarti kita harus kejar sendiri, kita bikin sendiri. Terus di semua kitab serat hidungnya Ronggowarsito, isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo, toto susilo, etika, yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural, dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanoragan, ada ilmu keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini ilmu kasunyatan, kesempurnaan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana itu kanoman. Harus belajar, jangan sampai tidak bisa kawin. Loh iya kan, itu ilmu kanoman. Di level atas sedikit ada level kanoragan. Kanoragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani. Namanya kanoragan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunian, ilmu untuk bisa menguasai dunia, nggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya ilmu kasepuhan. Dari sisi moral ilmu kasepuhan paling tinggi. Tapi dari sisi spiritual di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan. Yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang tertentu yang serius, sungguh-sungguh mau menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja bisa, pengalaman hidup sehari-hari, lama-lama juga pengalaman yang ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan, kasampurnan, orang harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling cuma dihafalkan, tidak bisa dijalani. Kalau di Jawa kadang disebut sastro jendro hayuningrat, ilmu sangkan paraning dumadi. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita ini mungkin belum makom tapi bisa belajar. Tapi paling banter kita belajar hanya menghafalkan atau memahami teorinya. Begitu dipraktekkan agak berat.
Karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggo Warsito.